Shalom, selamat datang di ibadah online AFJS Citylink. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik dan dalam damai sejahteranya Tuhan. Saya Siska, senang sekali dapat menyambut Anda sekalian untuk beribadah bersama melalui online service. Di bulan Mei ini, gereja kita memiliki tema Bangkit Kembali. Pastikan Anda semua selalu tune in ke YouTube AFJS Citylink setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan sampai melewatkan tema-tema yang luar biasa yang sudah dipersiapkan sepanjang tahun Greater Destiny ini. Siapa dari setiap kita yang belum punya komunitas? Gereja rindu agar setiap jemaat berada dalam satu komunitas yang baik, yang dapat saling membangun dan saling menguatkan. Oleh karena itu, mari bergabung dengan iCare di gereja AFJS Citylink. iCare tetap berjalan dengan format online, tapi pastinya seru dong. Jadwal iCare dapat Anda lihat di bawah ini. Bagi Anda yang belum tergabung dalam iCare, mari bergabung dengan iCare. Untuk informasi, silahkan menghubungi Bapak Andri. Kami rindu untuk mendukung setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silahkan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Mari ikuti ibadah doa yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui media Zoom. Kita percaya ketika kita berkumpul dan berdoa, Tuhan hadir dan akan menjawab setiap doa kita sesuai dengan rencananya. Untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di sosial media AFJS Citylink. Jangan lupa siapkan anak-anak Anda untuk mengikuti Kids Online Service jam 10 pagi. Ibadah dapat diakses melalui link yang dibagikan setiap minggunya. Mari siapkan anak-anak Anda agar dapat bersenang-senang dan belajar bersama tim AFJS Kids. Mari kita siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan lewat ibadah online hari ini. Enjoy the online service. Shalom Jemaat AFJS Citylink dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini kita akan sama-sama beribadah, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan bersama dengan keluarga kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan bahwa hari ini dengan kerendahan hati kami, Kau mau menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hari ini kami mau memuji menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami ya Tuhan. Ya, kami mau bawa setiap ucapan syukur kami. Kami mau bawa setiap pujian kami ya Tuhan. Biarlah setiap mulut kami ya Tuhan meninggikan nama Engkau, memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami mau memuji Engkau, meninggikan nama Engkau, memuliakan Engkau. Mari yang siap, kita sama-sama katakan, Amin. Hanya ada satu nama yang mengatasi segala nama, dan nama itu adalah nama Yesus. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Haleluya.
Jesus, Engkau yang memberi terang bagi setiap kami Tuhan. Gelap pun sirna Tuhan. Yes Jesus. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau lebih lagi Tuhan, meninggikan Engkau, mengatasi langit ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu segenap hati kami mau memuliakan Engkau. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, memuji Engkau, sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Dan segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Katakan dengan lebih lagi, segenap jiwaku. Segenap jiwaku
kelepasan, ada kesembuhan Tuhan. Dimanapun kami berada, saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mendengarkan suara Engkau bagi kami ya Tuhan. Biarlah setiap hati kami ya Tuhan menjadi tanah yang subur untuk Kau taburi benih firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang menguatkan hidup kita semuanya. Karena Tuhan yang memimpin hidup kita setiap hari dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan deklarasikan kabar baik. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciple. Greater destiny. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Tema kita bulan ini yaitu Bounce Back. Tema besarnya selama 2 bulan, bulan Mei dan Juni. Kemudian tema bulan ini atau minggu ini yaitu Get Through Crisis atau melewati krisis. Nah, bagaimana kita bisa bangkit kembali dalam menghadapi krisis yang ada saat ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang terjadi, kita harus bangkit, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sebelum kita teruskan mendengarkan firman Tuhan, maka saya rindu untuk memuji satu pujian yang luar biasa, yang membuat hidup kita terus boleh bangkit dan maju karena ada pertolongan dari Tuhan. Judul lagunya, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan-Mu. Kaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam kita perlu Tuhan, saudara ya, supaya kita bisa terus berjalan maju, supaya kita terus boleh bangkit dari segala keterpurukan atau segala masalah yang terjadi saat ini. Dunia sekarang semakin tidak menentu, tetapi kalau kita membutuhkan Tuhan setiap jam, maka Tuhan pasti akan menolong kita, dan Tuhan akan selalu bersama dengan kita, Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya mengajak pujian itu?
nyanyikan, maka saudara pun setiap hari, ayo kita memuji Tuhan. Pada waktu kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi judul firman Tuhan yaitu get through crisis, atau melewati krisis saat ini, saudara ya. Banyak penderitaan, banyak masalah, banyak yang terjadi di tengah-tengah masih pandemi COVID-19 ini yang masih belum jelas akan berakhirnya kapan. Itu banyak krisis atau banyak kesulitan. Tetapi terus kalau kita setiap jam bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin hidup kita. Jadi setiap hari pasti setiap orang menghadapi krisis dalam hidup ini. Entah itu krisis ekonomi, krisis sakit penyakit yang saat ini dihadapi, ataupun krisis kepercayaan diri, jadi nggak pede, ataupun jadi nggak yakin dengan hidup ini. Nah, maka orang itu akan mengalami sesuatu yang mengalami perilaku yang lain, saudara. Walaupun itu orang Kristen, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi kalau hidupnya tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka tidak akan luput dari krisis. Bahkan mereka akan menghadapi banyak godaan, banyak masalah yang terjadi, sehingga krisisnya itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ada dua hal, ada dua kemungkinan pada waktu orang menghadapi krisis yang saat ini menimpa seseorang. Yang pertama, orang itu akan mengandalkan kemanusiaan. Manusia sendiri, dirinya, egonya, badaninya. Nah, kemungkinan besar orang itu akan cepat menyerah, terpuruk, kemudian menyalahkan orang lain. Karena masalah-masalah yang terjadi dianggap mengganggu kehidupannya. Nah, tetapi yang kedua, yaitu hidupnya menempatkan Yesus Kristus dalam setiap kehidupannya. Seperti tadi pujian yang dikatakan, setiap jam ku perlu Engkau, ku perlu Tuhan. Maka kalau Tuhan ada, kalau kita tempatkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap jam, maka kita akan bangkit, bounce back, dan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Artinya kita dapat bisa melewati krisis dengan baik, saudara. Ya, nah saya percaya kita semua, Bapak Ibu semua di rumahnya masing-masing, pasti memilih yang kedua tadi, mau menempatkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya setiap hari, sehingga krisis yang terjadi itu kita bisa lewati dengan baik. Kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, saudara ya. Nah, berikutnya, jadi ini tema ini sangat baik sekali kita gumuli saat ini. Tema yang baik sekali, tema yang exciting, tema yang membuat hidup kita terus belajar firman Tuhan. Bounce back, bangkit kembali. Saudara harus bangkit, saudara harus maju, ya. Dan bisa melewati krisis saat ini dengan baik, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan, saudara. Ya, nah krisis atau penderitaan adalah sebuah peristiwa yang terjadi mengarah pada situasi yang tidak stabil. Pada saat ini kan nggak stabil, ekonomi nggak stabil, kesehatan nggak stabil, keadaan dunia nggak stabil, banyak bahaya yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu atau kelompok atau komunitas dan seluruh masyarakat yang terjadi saat ini. Banyak gangguan, banyak masalah. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini yaitu 1 Petrus 3 ayat 14 dan 17. Ayat 14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Nah, ayat 17 dikatakan bahwa sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Ya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu terjadi, maka ada ucapan syukur. Itu akan mendatangkan kebahagiaan, saudara. Nah, di sini ayatnya luar biasa. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 14 itu. Jadi sekalipun kamu harus menderita, kamu karena kebenaran, nah kamu akan berbahagia.
Jadi kita akan merasakan sesuatu sukacita ya di tengah-tengah penderitaan yang ada. Ini ada sesuatu pernyataan yang luar biasa dari seorang Petrus ini, rasul yang waktu itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi si Petrus ini pada saat itu menulis cerita ini, firman Tuhan. Kenapa sampai begitu? Dia banyak berbuat sesuatu setelah bertobat, berbuat sesuatu kebaikan, tapi dia harus menderita, berbuat sesuatu kebenaran sehingga harus menderita pada akhirnya. Tetapi dia katakan itu berbahagia, saudara. Nah, dia bisa mengalami satu peristiwa yang tidak mengenakan, satu peristiwa yang terjadi penderitaan itu dengan baik. Walaupun pada akhirnya Petrus ini harus wafat atau mati dengan cara disalib yang terbalik. Ya. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kalau Tuhan Yesus kan disalib, kepalanya di atas, kakinya di bawah. Nah ini, si Petrus ini dibalik, saudara. Jadi itu luar biasa penderitaannya. Benar-benar luar biasa. Nah, ini ada satu contoh atau ilustrasi Dr. Timmy Cheng di kota Irvine atau California. Dia bersedia tinggal di garasi rumahnya setiap hari karena sedang menangani pasien COVID-19 untuk melindungi keluarganya. Jadi dia benar-benar menderita nih. Hidupnya ada di garasi rumahnya. Karena untuk melindungi keluarganya. Nggak mau ketularan COVID-19. Ini suatu penderitaan bagi dia. Tetapi dia benar-benar berbahagia, bisa bersukacita. Karena bisa menolong pasien-pasien yang kena COVID-19. Jadi dia bersedia tinggal di garasi. Tapi dia juga melindungi keluarganya. Ini hal yang terjadi pada saat sekarang ini. Banyak orang-orang yang menderita karena masalah-masalah yang terjadi. Nah, si Dr. Timmy Cheng ini benar-benar dipakai hidupnya untuk menolong orang lain. Tetapi dia bersedia menderita karena kebenaran. Menolong orang lain, saudara. Tetapi dia juga mau melindungi keluarganya supaya tidak ketularan COVID. Inilah yang terjadi saat ini, saudara. Jadi, saudara, dalam masalah-masalah yang terjadi saat ini, kita harus benar-benar melihat krisis ini bagaimana yang ada saat ini. Krisis ini benar-benar terjadi di luar dugaan, ya. Di luar dugaan kita sebagai manusia. Tahun lalu mungkin kita nggak berpikir, atau 2 tahun lalu nggak berpikir ada semacam virus semacam ini. Tetapi itu merupakan sesuatu kejadian dunia yang berulang-ulang. Zaman ini yang orang pakai masker itu, kalau masker ini kalau kita pelajari 100 tahun lalu, terulang lagi pada saat itu orang kena virus flu ya. Jadi harus pakai masker 100 tahun lalu tuh kalau saudara pelajari di Google. Nah, sekarang orang terulang lagi. Jadi terulang lagi. Atau firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, artinya bahwa pencobaan-pencobaan itu atau krisis yang terjadi ini merupakan hal yang biasa. Jadi, poin yang pertama yang saya mau tunjukkan atau yang mau tekankan kepada saudara kita semuanya, kita harus siap menghadapi krisis. Ya, karena itu merupakan hal yang biasa. Kita harus siap menghadapi krisis yang terjadi atau penderitaan saat ini yang terjadi. Harus siap, saudara. Jangan ngomel, jangan mengeluh. Harus siap. Siap atau tidak siap, saudara harus siap menghadapinya. Karena itu firman Tuhan katakan seperti ini. Si Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan merupakan pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, sekarang manusia ini melalui hikmat dari Tuhan sedang menyelesaikan virus ini dengan vaksin-vaksin yang sedang dibuat ya, ataupun dengan cara melakukan protokol kesehatan 3M, melindungi diri. Nah, itu hal yang terjadi saat ini. Nah, kita percaya kalau kita menghadapi hal-hal yang ada saat ini sesuai dengan
lagu yang tadi kita nyanyikan, setiap jam kita perlu Tuhan, maka Tuhan akan selalu bersama dengan kita, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jadi kita harus siap menghadapi krisis ini, kita harus siap melakukan segala sesuatu yang terbaik, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga kamu akan dapat menanggungnya. Kita semua dapat menanggung, menyesuaikan keadaan. Seperti ada satu contoh ilustrasi mengenai kisah Yusuf, saudara. Ini kisah Yusuf ini sangat baik sekali. Dia juga menghadapi pencobaan atau penderitaan. Padahal dia berbuat baik, ya. Dia tidak berbuat jahat. Dia dijahati oleh saudara-saudaranya. Dia harus masuk penjara, saudara ya, dibuang. Awalnya dimasukkan ke sumur, kemudian dijual, kemudian masuk penjara. Itu untuk melakukan hal-hal yang benar, saudara. Bahkan sampai akhirnya dia bekerja di rumah Firaun, ya, istri atau di rumah Potifar, dan di mana istrinya Potifar juga menggoda, tetapi dia tidak mau masuk ke dalam pencobaan tersebut. Dia tidak mau masuk ke dalam ranah tersebut, sehingga dia lari dan akhirnya dia difitnah. Akhirnya dia masuk penjara, ya. Nah, itulah yang terjadi sehingga Yusuf ini boleh mengalami kemenangan pada akhirnya, menjadi penguasa pada saat itu, dan untuk membawa bangsa Israel tidak mengalami kelaparan, saudara. Ya, nah Tuhan akan mempersiapkan kita semuanya. Saudara harus siap menghadapi krisis saat ini. Jangan kita cengeng, jangan kita mengeluh, jangan kita berpangku tangan, jangan kita bingung. Kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Siap menghadapi krisis itu, mengandalkan Tuhan. Siap menghadapi krisis itu, kita terus berpegang kepada Tuhan. Setiap jam ku perlu Engkau, Tuhan. Setiap jam ku perlu Tuhan. Sehingga Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Sehingga saat ini terus hari demi hari, bulan demi bulan, terus sampai akhir tahun ini kita boleh melewatinya dengan baik. Kita tidak terasa sudah setahun menghadapi krisis COVID-19 ini. Dan saat ini kita, puji Tuhan, semua dalam keadaan baik, sehat, dipelihara oleh Tuhan. Artinya kita bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan, melewati krisis ini dengan baik. Saudara katakan amin, ya. Nah, tadi yang pertama, siap menghadapi krisis. Yang kedua, nanti yang kita bisa pelajari, ini ada satu pepatah kata, quotes-nya dulu. When we lose our sense of purpose, we lose our hope in the future. Ya, ketika kita kehilangan tujuan kita kehilangan harapan kita di masa depan. Nah, ini penting, kita harus melihat tujuannya Tuhan. Di saat krisis yang terjadi, kita harus melihat tujuan Tuhan. Greater destiny itu apa? Supaya kita hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, kita harus terus melihat tujuan Tuhan sehingga kita tidak kehilangan harapan. Harapan kita ada di dalam Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk memahami apa yang arti krisis itu, penderitaan itu. Nah, pada saat kita mengalami penderitaan, kita punya tujuan, yaitu akhirnya kita harus memuliakan nama Tuhan di tengah situasi yang ada. Kita diajak untuk mempersiapkan diri menghadapi apapun dan untuk mencari Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari di tengah-tengah masalah yang akan terjadi, sehingga pada akhirnya kita akan dapat menanggung semua masalah-masalah yang terjadi, krisis yang terjadi, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sesuai dengan firman Tuhan tadi katakan 1 Korintus 10 ayat 13, saudara. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh kehilangan purpose, tujuan hidup kita. Untuk melihat ke depan itu Tuhan ada dan kita boleh memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita semuanya. Nah, yang kedua yang tadi saya ajak kita untuk terus mengetahui melewati krisis ini bagaimana. Yang kedua itu tetap memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama tadi siap menghadapi krisis, siap sedia. Yang kedua tetap memuji dan menyembah Tuhan. Nah, di saat kita menghadapi atau melewati terus berjalan,
melewati krisis ini, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Ini ada dalam satu kisah, Ayub 1 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ayub 1 ayat 20 sampai 22, saudara ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah dan menyembah. Ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 dikatakan, dalam kesemuanya ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini ada satu ayat dari Ayub ini luar biasa, saudara ya. Saat itu Ayub mengalami penderitaan, benar-benar penderitaan yang hebat, ya, menghadapi krisis yang ekstrim sebetulnya, yang saya pikir mungkin belum pernah terjadi di dunia ini seperti Ayub. Dalam satu hari Ayub harus kehilangan segala-galanya, saudara ya. 10 anaknya tewas tertimpa reruntuhan rumahnya akibat angin ribut. Kemudian sebagian ternaknya disambar api dari langit, dan sebagian lagi dirampok, dan pelayanannya dibunuh. Dan tidak hanya itu, Ayub juga terkena penyakit barah kulit di sekujur tubuhnya. Jadi gatal-gatal, luka-luka di seluruh tubuhnya. Ini alangkah sengsaranya situasi yang dialami oleh Ayub. Benar-benar dia menderita, benar-benar dia menghadapi krisis yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga dia tidak bisa lagi ngobrol, atau bertemu anak-anaknya, atau kawan-kawannya juga, saudara ya, tidak nyaman dekatan dengan si Ayub ini. Yang biasanya Ayub ini orangnya banyak didekati karena dia orang kaya. Orang kaya itu banyak didatangin orang-orang. Tetapi sekarang orang-orang menjauh dari Ayub karena takut tertular penyakit barah kulit. Ya, ini seperti sekarang orang ketularan penyakit COVID, takut, saudara, nggak mau deket-deket, walaupun itu keluarga sendiri, walaupun itu siapapun, anak sendiri, ya dia harus isolasi, takut, sengsara itu, saudara ya, kalau kena. Nah, ini pun Ayub seperti itu terjadi saat itu oleh Ayub, benar-benar mengalami penderitaan yang besar. Tapi hebatnya Ayub ini luar biasa, dia tetap sujud menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, ya, dan dia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Nah, tadi kita sudah baca di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22, saudara. Itu luar biasa. Ayub sujud kepada Tuhan dan menyembah di saat dia mengalami penderitaan. Bisakah kita menghadapi penderitaan seperti Ayub ini? Reaksinya, saudara, sujud menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita komplain, kadang-kadang kita ribut, kadang-kadang kita menyalahkan sesama, kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, ya, tidak mau memuji Tuhan. Tetapi Ayub ini beda, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Jadi terpujilah nama Tuhan di ayat yang ke-21 itu. Dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, saudara. Nah, ini harus belajar dari kisah Ayub ini. Jadi artinya Ayub bisa melewati krisis dengan baik, saudara ya. Maka saya juga mengajak Bapak Ibu semuanya saat ini tetap memuji Tuhan. Ayo, ya Tuhan, tiap jam ku perlu Engkau. Sebab Engkau yang memberi sejahtera penuh. Karena Tuhan yang memberikan sejahtera buat kita. Karena hidup kita mati atau hidup kita ada di bumi ini, semuanya mengalami hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Tuhan yang memimpin hidup kita. Jadi barangkali saat ini Bapak Ibu ada yang kehilangan pekerjaan, ya, ada kehilangan penghasilan menurun, ataupun kehilangan orang yang dikasihi mungkin meninggal dunia, ya, karena COVID atau karena sakit, karena apa? Itu menderita, itu menghadapi krisis. Tetapi ayolah tetap kita memuji Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, kata firman Tuhan seperti itu. Jadi kita tetap bersyukur,
tetap kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Nah, yang ketiga yang harus kita pelajari, tetap mengejar musuh walaupun tidak dapat bantuan logistik. Nah, ini judulnya lumayan menarik nih, saudara ya. Tetap mengejar musuh walaupun tidak dapat bantuan logistik. Nah, ini dalam kisah ini saya akan membawa kita dalam kisah si Gideon sedang berperang pada saat itu, saudara. Ya, kita akan baca ayatnya dalam Hakim-Hakim 8 ayat 4, 5, 6 dan 12. Hakim-Hakim 8, saya bacakan. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Ayat 5, dan berkatalah ia kepada orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, Raja Midian. Ayat 6, tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada di dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Nah, ayat 12 dikatakan, Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua Raja Midian itu. Zebah dan Salmuna sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikan. Nah, ini satu kisah yang luar biasa dialami oleh Gideon. Pada saat itu dia menang perang melawan musuhnya. Nah, dia terus mengejar raja ini, raja orang Midian ini yang belum kena, saudara. Nah, pada saat itu dia minta tolong kepada pemuka agama atau pemuka orang-orang di Sukot itu, bangsa Israel, tolong berikan aku roti, katanya. Ini rakyat atau tentara ini sudah kecapean, perlu makanan, perlu logistik, saudara. Nah, kenapa saya tadi berikan judul tetap mengejar musuh walaupun tidak dapat bantuan logistik atau dalam kurung roti. Nah, ini penting, saudara ya. Pada saat itu Gideon tidak mendapat bantuan, bahkan diejek. Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu? Artinya raja itu sudah ditangkap belum? Sehingga dia harus memberikan roti itu. Nah, jadi nggak bisa ditolong pada saat itu. Tetapi Gideon ini terus mengejar musuhnya, mengejar Raja Midian itu. Di ayat yang ke-12, Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua Raja Midian itu. Yakni Zebah dan Salmuna sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikan. Jadi akhirnya bisa ditangkap tuh. Padahal Gideon ini sedang kelaparan, mengejar pada saat itu. Tapi dia tetap melihat tujuannya. Yang tadi saya sebutkan, melihat tujuannya, the purpose, untuk mengejar raja orang Midian itu. Akhirnya bisa ditangkap, saudara. Jadi logistik ini atau makanan ini sangat penting di saat menghadapi perang, di saat menghadapi keadaan genting atau keadaan sulit seperti saat ini. Di saat keadaan apapun, makanan-makanan atau logistik ini untuk menolong kita, ya mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Ya, logistik ini bisa berupa uang, makanan, atau tenaga, atau peralatan yang memungkinkan kita berjuang dalam kondisi fisik yang baik dan menguntungkan, saudara. Dan Gideon dengan 300 pengikutnya itu telah menewaskan ribuan prajurit Midian dalam peperangan, saudara. Namun Gideon itu belum selesai, dia harus mengejar raja itu, yang orang Midian yang dua. Tetapi dia tidak menyerah. Jadi kendati keadaan logistiknya dia nggak dapat, makanan minumannya habis, tetapi Gideon terus nekat maju. Terus maju, saudara. Walaupun permohonannya ditolak. Nah, ini menjadi contoh yang baik sekali, artinya Gideon tidak menyerah. Saudara, dalam keadaan apapun saat ini, ayo maju. Menyerang musuh, menyerang keterpurukan, bangkit, bounce back. Seperti tadi tema firman Tuhan 2 bulan ini, bounce back, maju, bangkit, saudara. Jangan diam aja, jangan duduk. Tetap maju, melakukan segala sesuatu, menyerang, mencari sesuatu peluang-peluang yang baru
Kalau orang yang mungkin belum ada pekerjaan, carilah pekerjaan di tempat di mana bisa kita mendapatkan itu. Melamar ke tempat lain, ataupun mencari peluang bisnis, ataupun mencari sesuatu. Kalau yang sakit, mencari cara-cara berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan mencari konsultan, mencari dokter misalnya yang bisa membantu juga. Ayo, cari terus, jangan diem, jangan menyerah, saudara ya, supaya terus tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita. Nah, jadi keadaan saat ini memang krisis terjadi, tetapi kita tidak boleh diem. Kita harus terus cari solusi, terus cari sesuatu bantuan, terutama memuji, menyembah Tuhan dalam pikiran kita, dan kita terus menghadapinya dengan baik, tidak menyerah. Artinya seperti Gideon ini bisa memperoleh kemenangan. Puji Tuhan, itu 3 poin saudara yang tadi saya sampaikan. Saudara harus fokus ke 3 poin tersebut, yaitu yang pertama, siap menghadapi krisis, ya. Yang kedua, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, tetap mengejar musuh walaupun tidak mendapat bantuan logistik, tidak mendapat bantuan apapun dari kanan kiri orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap mengejar musuh, mengejar tujuan kita, menyelesaikan krisis yang terjadi, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan baik, sehingga kita menjadi orang yang berkemenangan. Seperti Gideon, bisa menangkap Raja Midian itu, dan rakyatnya atau tentara-tentaranya yang lain bisa dicerai-beraikan. Artinya, bangsa Israel bisa memperoleh kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara, kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya, menolong kita menghadapi krisis saat ini di waktu-waktu ke depan, untuk kita bisa memperoleh berkat Tuhan, kemenangan-kemenangan Tuhan yang siap Tuhan sudah sediakan buat kita, saudara ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kau tanamkan dalam hati kami, pikiran kami, sehingga firman itu tidak sia-sia, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan menghadapi krisis yang terjadi, dan kami akan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun kami berada dengan krisis yang saat ini ada, dan kami akan terus mengejar panggilan kami, tujuan kami untuk menyelesaikan segala hal-hal yang terjadi bersama dengan Tuhan, maka kami akan memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang ada di tempatnya masing-masing. Tuhan akan memberikan mereka iman yang teguh, memberikan mereka semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan. Dan mereka akan terus diberkati dalam Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dengan firman Tuhan pada pagi ini. Kita semua katakan amin, saudara ya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan baru, dan kita boleh diberkati Tuhan dalam segala kehidupan kita, dengan segala berbagai keterbatasan kita, tetapi kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pagi ini kita kembali akan menerima perjamuan kudus, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kita boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan. Dan juga kita percaya kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus, maka pribadi Kristus ada dalam kehidupan kita. Yohanes 5, barang siapa makan tubuhnya dan minum darahnya, maka ia akan tinggal di dalam Yesus, dan Yesus akan bersama dengan dia. Puji Tuhan, pagi hari ini persiapkan Bapak Ibu semua di rumahnya masing-masing roti dan anggur, melambangkan tubuh Kristus dan darah Yesus yang akan mengubahkan hidup kita menjadi baru, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang luar biasa, hanya karena salib-Mu kita boleh hidup dalam segala kehidupan kita semuanya bersama dengan Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, dan Kaulah sumber pengharapan.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, salah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, angkat roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Pada saat kita makan roti ini, tubuh Kristus, maka Tuhan ada dalam kehidupan kita semuanya. Kita mendapatkan kuasa, kita mengalahkan musuh, kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan, karena Tuhan ada dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Kita imani bahwa inilah tubuh Kristus yang membuat hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, marilah kita makan tubuh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah saudara. Kita angkat cawan ini melambangkan darah Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib Golgota, yang membuat hidup kita berkemenangan. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, sehingga kita disucikan oleh darah Yesus, dan kita memperoleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara sekalian berkati Tuhan, malah kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Kami memuji-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami semuanya, sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang mengalami kelahiran baru, dan kami terus mempunyai semangat yang baru untuk kembali hidup maju di dalam Tuhan. Bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala kegagalan kami, bangkit dari segala sakit penyakit kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan menjadi membuat hidup kita, kami ada harapan di dalam Tuhan,
untuk mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati satu persatu. Kau melawat semua jemaat satu persatu Tuhan. Sehingga mereka boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Segala apapun persoalan yang terjadi Tuhan, Engkau memberikan kemampuan untuk kami boleh bangkit menghadapi segala persoalan yang ada. Sehingga kami boleh terus maju di dalam Tuhan. Mengalami sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Sakit penyakit Tuhan yang ada di dalam tubuh jemaat Tuhan yang ada Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menghadapi problem hidup Tuhan, memberikan jalan keluar. Pintu-pintu berkat surgawi dibukakan bagi mereka semuanya Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan boleh mengalami hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, buat bangsa kami Indonesia juga Tuhan. Engkau yang menolong bangsa ini Tuhan. Baik bangsa ini terus Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan. Bangsa ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa ini boleh dijamah oleh Tuhan sehingga banyak orang-orang yang percaya dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan di hari-hari ke depan, di bulan-bulan ke depan Tuhan, bahkan di tahun-tahun ke depan kami akan terus maju dalam Tuhan. Greater destiny Tuhan terjadi bagi kehidupan kami semuanya. Sehingga kami boleh mengalami sesuatu yang baru. Kemurahan Tuhan, favor of God, kasih-Mu, kasih karunia Tuhan melimpah bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan dan buka hati kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Maka saudara-saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Tuhan berkati semuanya, selamat hari Minggu.
You'll turn things around. I know that you will turn things around. For my eyes cannot see. Lord, in you I believe.